Shalom Amang dan Inang dan juga saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Elvi Manulang atau Nyonya Edna Baban. Saya dari week 16 akan membawakan khotbah yang tertulis di Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dimulai. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, saya akan membawakan khotbah, memberitakan firman-Mu, ialah Roh Kudus yang akan menerangkan supaya setiap kata-kata ialah itu Tuhan berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan khotbah kali ini dari Ibrani 10 sampai 23. Demikianlah isinya. Mari kita simak. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, bahwa setelah kita membaca nats ini, ada beberapa kata yang harus kita ingat. Yang pertama adalah bahwa pengharapan. Apa sih artinya pengharapan itu? Pengharapan itu adalah sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Jadi bukan hanya tahu, tapi mengenal Allahnya. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa sih yang dikehendaki Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi, jika kita sudah mengenal Allah, maka pengharapan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Kenapa sih perlu pengharapan? Pengharapan ini kita perlukan, itulah yang akan menguatkan iman kita di masa sesulit apapun. Misalnya pada saat sekarang ini, pandemi corona, saat-saat seperti inilah kita diuji. Apakah kita akan tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan? Akan banyak hal yang akan datang silih berganti di dalam kehidupan kita di masa saat ini. Mungkin keluarga kita sakit, bahkan diri kita sendiri kesulitan ekonomi, sulit untuk bekerja, mencari pekerjaan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa pengharapan itu selalu ada. Karena Ia yang menjanjikannya itu setia. Siapa yang menjanjikannya kepada kita? Allah itu sendiri dalam Yesus Kristus. Dia menjanjikannya kepada kita bahwasanya setiap kita yang menyerahkan diri kita, benar-benar menyerahkan diri kita padanya, Dia akan menepati janjinya kepada kita semua. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpengharapan? Banyak hal yang kita lihat. Kita selalu meneguhkan orang, berpengharapanlah kepada Tuhan. Berpengharapanlah hanya kepada Tuhan. Ketika kita menjenguk orang sakit atau bahkan yang meninggal, kita akan meneguhkan hati mereka. Tapi coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah pengharapan yang ada di diri kita sendiri benar-benar sudah kita aminkan? Atau hanya sekedar mengucapkan pengharapan saja? Bapak dan Ibu semuanya, dan juga saudara-saudara semuanya, bahwasanya pengharapan itu harus benar-benar dari hati kita aminkan. Setelah kita baca tadi dari nats ini diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani, dipesankan kembali kepada kita supaya kita saling memperhatikan dalam kasih. Sekali lagi diingatkan, memperingatkan, mendorong, mengingatkan di dalam kasih. Supaya apa?
supaya tidak ada kata-kata yang tidak berkenan, yang menyakiti hati atau bahkan membuat orang sedih. Tetapi bila kita tetap bisa meneguhkan mereka, menegur mereka dalam kasih, dan setiap kita yang mendapat teguran di dalam kasih, kita pun beroleh dan berubah di dalam kasih juga. Dan itu akan sangat berguna ketika kita mengingatkan beberapa orang, menegur mereka dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang baik. Banyak hal pekerjaan, tapi belum tentu baik. Baik untuk kita, tapi belum tentu baik untuk Tuhan. Tapi yakin dan percayalah bahwa pekerjaan yang baik bagi Tuhan, itulah pekerjaan yang sempurna yang bisa kita lakukan. Saudara-saudara ya, bahwasanya pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu harus selalu kita perkatakan setiap hari. Mari kita mulai dari keluarga kita dulu. Pengharapan akan suami yang baik, akan istri yang baik, akan anak-anak yang setia, yang menurut kepada orang tua. Sebuah keluarga yang harmonis. Dan itu akan kita bawa ketika kita memulainya lagi keluar ke tetangga kita, kerjaan kita, terlebih ketika kita di dalam jemaat Tuhan di dalam gereja. Yakin dan percaya bahwa pengharapan yang telah Tuhan janjikan akan bisa kita punyai, kita aminkan dan terwujud. Sekalipun pada saat ini mungkin masih ada yang sakit, bahkan kehilangan pekerjaan, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkatimu dengan setiap pengharapan yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini, dan biarlah firman ini menjadi bekal dan kekuatan untuk saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan untuk setiap orang yang mendengar, dan juga Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, dan biarlah pengharapan itu selalu ada dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.